Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-26 dari 26 sesi perkongsian audiobook, yakni sesi perkongsian yang terakhir bagi bacaan buku kanak-kanak Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Versi terjemahan daripada versi asal Adventures of the Wishing Chair, copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations by Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa oleh Vidya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Petualangan pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Petualangan keempat, Ho-Ho si Tukang Sihir. Petualangan kelima, Cinki Hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-Kiri si Nenek Sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Petualangan ke-15, Nenek Snipit. Petualangan ke-16, Thomas yang Konyol. Petualangan ke-17, Jin Angin. Petualangan ke-18, Pak Twisty. Petualangan ke-19, Dua Anak Nakal. Petualangan ke-20, Bertengkar Hebat. Petualangan ke-21, Si Deru Guntur yang Sakti. Petualangan ke-22, Menara Batu. Petualangan ke-23, Melarikan Diri. Petualangan ke-24, Si Kuping Lebar. Petualangan ke-25, Snuggle. Selanjutnya, kita ikuti pengembaraan Peter Molly Cinki bersama dengan Kursi Ajaib dalam petualangan ke-26 dan terakhir, Istana Snuggle. Istana Snuggle. Anak-anak menggotong kursi itu ke dapur. Dapur Istana Snuggle sangat luas. Dindingnya terbuat dari batu. Api menyala berkobar-kobar di tungkunya. Cinki meletakkan kursi itu di sudut dapur, lalu duduk melamun sedih di atasnya. Ini semua salahku, katanya pada yang lain. Jangan menangis, Molly. Pasti ada jalan keluar dari sini. Aku menangis kerana takut tertawan seumur hidup, kata Molly. Aku menangis kerana kasihan sama si Kursi Ajaib. Apakah petualangan kita akan berakhir di sini? Mengerikan. Aku takut membayangkan tak bisa lagi terbang naik kursi ajaib. Jangan berfikir begitu, kata Cinki. Yang penting, mencari akal untuk keluar dari sini. Di mana ya, si Snuggle? Quack. Terdengar suara si kepala bebek. Dia menjengukkan kepalanya di dapur. Kalau lapar,
ambil kuih-kuih di lemari. Ambilkan untukku juga. Turuti saja perintahnya, bisik Peter. Dia pergi ke lemari, membukanya dan mengambil sebuah kaleng bertulis kuih. Ternyata isinya kuih coklat yang lezat. Sementara Molly menjerang air, mereka bertiga makan kuih coklat itu dengan diam. Tak ada yang bicara. Mereka terlalu sedih. Ketika air mendidih, Molly menyeduh teh dalam 2 poci. Dibawanya poci yang satu dan kuih coklat sepiring kepada Snuggle yang duduk membaca koran, membaca akhbar di ruang tamu. Korannya terbalik. Molly berfikir betapa tololnya Snuggle, tapi dia tak berani menegur. Molly merasa sebaiknya mereka tidak membuat Snuggle marah lagi. Diletakkannya nampan di samping Snuggle dan berlalu. Snuggle menelan kuih-kuih itu sekaligus. Dia binatang yang rakus, fikir Molly. Dia kembali ke dapur. Mereka minum teh hangat, makan kuih coklat, sambil berfikir-fikir tentang cara keluar dari istana itu. Kita bisa berenang menyeberangi parit, kata Molly. Kita coba saja, kata Peter. Dengar, bisik Chinky. Suara apa itu? Her. Anak-anak saling berpandangan. Snuggle telah tertidur di kamar tamu. Yuk, kita berkeliling melihat-lihat, bisik Peter. Yuk, barangkali ada jalan keluar, kata Chinky. Mereka membuka pintu dapur. Hei, tepat di luar pintu terdapat parit itu. Kelihatannya sangat lebar, dalam dan dingin airnya. Oh, kata Molly, aku tak akan sanggup berenang ke seberang. Kamu pasti juga tak sanggup, Peter. Lihat, seru Chinky kaget. Ada katak raksasa. Aku takut. Dia akan menggigit kita. Pasti. Molly sangat takut waktu mengamati parit itu. Ternyata katak raksasa tak cuma satu, bahkan banyak. Aku ngeri. Bagaimana kalau kita coba memasang jambatan gantung, kata Peter. Bagus. Kita usahakan sebelum Snuggle terbangun, kata Chinky. Mereka masuk kembali ke dapur, lalu menuju ke ruang dansa yang besar. Pintu utama yang besar dibuka, lalu mereka menyusuri lorong istana menuju jambatan gantung. Chinky memeriksa pintu lorong, yang ternyata adalah jambatan gantung yang menempel di dinding. Lihat, katanya, rantainya digembok. Jambatan ini tak bisa dipasang kalau kita tak punya kunci untuk membuka gemboknya. Ibu kuncinya. Kuncinya di mana ya? Kata Molly. Aku tahu, kata Peter. Snuggle selalu membawa-bawa kunci. Bisakah kita mengambilnya? Tanya Molly. Dia sedang tidur kan? Mereka mengendap-endap masuk kamar tamu. Snuggle tidur nyenyak. Kita bisa mengambilnya tanpa membangunkan dia, bisik Chinky gembira. Di mana ya? Mereka mengelilingi Snuggle untuk mencari kunci itu, tapi tak ada. Dan akhirnya, Peter melihatnya. Kunci itu menonjol sedikit. Snuggle duduk di atasnya. Wah, celaka, kata Chinky. Tak mungkin mengambilnya tanpa membuatnya bangun. Itulah sebabnya dia mendudukinya. Lagi pula, rantai jambatan pasti akan gemerincing ribut dan Snuggle akan terbangun, kata Peter putus asa. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Tanya Molly cemas. Kita tak mungkin berenang menyeberangi parit. Tak mungkin memasang jambatan gantung itu. Masih ada satu jalan, kata Chinky. Aku akan bersiul memanggil burung. Aku akan menyuruhnya menghadap Raja Orang Kerdil dan minta bala bantuan. Ayolah Chinky, kata Molly. Merasa sedikit gembira. Anak-anak naik tangga, menuju sebuah kamar di menara, lalu membuka jendelanya. Parit yang dalam menganga di bawah sana. Chinky mulai bersiul. Siulannya tidak keras, tapi nadanya tinggi, melengking.
Molly sampai-sampai merasa seandainya dia burung, dia pasti akan bersiul membalas siulan Chinky. Chinky berhenti bersiul. Dia memandang cemas ke langit dan menunggu. Tak ada burung yang datang. Tak ada burung yang melintas. Ku coba lagi, kata Chinky. Dia bersiul lagi. Mereka menunggu sambil mata mereka mencari-cari kalau ada burung lewat. Tak ada burung di negeri Snuggle, keluh Chinky. Kalau ada, pasti sudah datang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Molly khawatir. Tak ada yang bisa menolong kita keluar dari sini. Mari kita periksa kamar-kamar di atas dan di bawah. Kalau ada seseorang, kata Chinky. Mungkin ada pelayan yang bisa menolong. Maka anak-anak pun memeriksa setiap kamar. Kamar-kamar di istana itu sangat kotor. Nampaknya Snuggle suka ganti-ganti kamar. Kalau yang satu sudah kotor, dia akan pindah ke kamar lain. Begitu seterusnya. Tak ada seorang pun di sana. Snuggle memang tinggal sendirian di istananya. Yah, kita sudah sering mengalami kesulitan, kata Chinky. Tapi inilah yang paling sulit. Sial benar. Si Snuggle menggondoli kursi kita. Anak-anak pergi lagi ke dapur. Tak terdengar dengkur Snuggle. Pasti dia telah bangun. Memang, dia masuk ke dapur sambil menguek-nguek dan menggoyang-goyangkan ekor kucingnya. Kalian tadi berkeliaran mencari jalan keluar ya? Katanya sambil senyum mengejek. Sabar, sabar. Aku bosan sendirian di sini. Masak sendiri, nyapu sendiri, makan sendiri. Kalian harus menemani aku dan melayani aku. Aku tak mau, bentak Peter. Sudah dikurung begini masih harus melayani kamu? Kepala bebek tolol. Shh, Peter, kata Molly. Baiklah Snuggle, kamu mahu makan apa malam ni? Di mana kau simpan lap-lap yang bersih? Kamu gadis yang baik, kata Snuggle. Lap bersih ku simpan di loteng. Sebentar ku ambilkan. Dia pergi. Peter dan Chinky memandang Molly terheran-heran. Mengapa Molly mahu berbuat seperti itu? Peter, Chinky, lihat, seru Molly. Tangannya menunjuk ke arah kursi-kursi ajaib. Apa yang terjadi? Coba tebak. Kursi ajaib bersayap lagi. Mula-mula sayapnya kecil dan lemah. Tetapi makin lama makin besar dan kuat. Mengepak-ngepak tak sabar. Astaga, seru Peter dan Chinky, kagum bercampur heran. Tak pernah kupikir bisa tumbuh lagi sayapnya. Wahai, kursiku sayang. Cepat, Snuggle datang, seru Molly. Sembunyikan di balik meja. Jangan sampai dia tahu. Begitu Chinky berhasil menyembunyikan kursi ajaib di balik meja, Snuggle melenggok masuk dan mengulurkan sehelai lap bersih kepada Molly. Kamu punya telur? Tanya Molly sopan. Aku akan masak telur dadar untuk makan malam. Snuggle keluar untuk mengambil telur. Begitu dia keluar, Peter, Molly dan Chinky melompat ke atas kursi ajaib. Pulang, cepat bawa kami pulang, teriak Chinky. Kursiku sayang, bisik Molly. Kursi ajaib mengepak-ngepakkan sayapnya yang baru, lalu mulai membumbung. Snuggle berlari-lari masuk dapur. Ia sangat marah melihat anak-anak berhasil melarikan diri. Kuek, kuek, kuek. Dia berteriak-teriak parau. Jelek sekali. Snuggle mengubar. Kursi menghindar. Snuggle terus mengejar. Kali ini kursi ajaib malahan menukik, menerjang ke arahnya. Dengan tangkas, Chinky menendang paruh Snuggle. Paruh kuning seperti paruh bebek. Kuek, kuek, aduh, teriak Snuggle. Tapi tiba-tiba dia terdiam, lemas, terduduk. Selamat tinggal, Snuggle, teriak Chinky. Sampai jumpa lagi. Kapan-kapan mampir ke rumah kami ya.
nanti ku suguhi teh manis dan telur dadar. Atau kau lebih suka kuih coklat? Seru Molly setengah mengejek. Jangan lupa mengunci pintu gerbang, teriak Peter tak mau kalah. Tapi Snuggle tak mendengar apa-apa. Dia pingsan, ditendang Chinky. Kursi terbang kencang ke arah rumah. Beberapa saat kemudian, mereka sudah melayang di atas kebun, menukik, merendah, dan dengan mulus mendarat di gudang bermain. Lalu, plop, sayapnya menghilang. Aduh, si kursi ajaib capek, seru Chinky. Yah, biar dia istirahat dulu. Mudah-mudahan bisa tumbuh lagi sayapnya. Mana cincin ibu, Chinky? Tanya Peter. Tiba-tiba dia ingat akan cincin ibunya yang hilang. Ini dia, kata Chinky sambil mengulurkan cincin itu kepada Peter. Ibumu pasti senang sekali. Beliau tak akan percaya bagaimana kita telah bertualang mencarinya. Peter dan Molly berlari gembira ke arah rumah sambil berseru-seru. Ibu, ini cincinnya. Memang jatuh di kebun, Bu. Terima kasih, kata ibu. Ibu tak akan percaya bahawa si kuping lebar telah mengambilnya dari kebun. Dan si Snuggle telah menawan mereka. Peter dan Molly tak bercerita. Tidak, itu akan tetap menjadi rahasia mereka bertiga. Sekian sesi perkongsian bacaan buku kanak-kanak Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib oleh Enid Blyton. Sampai ketemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian audiobook buku kanak-kanak Enid Blyton yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.